Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Bu Guru. Di hari Selasa ini dalam pembelajaran tema kalian akan belajar tentang telinga sebagai alat indera pendengaran. Jadi kita semua sudah belajar tentang bunyi ya anak-anak. Nah, telinga kita berfungsi untuk mendengarkan bunyi. Nah, bagaimana untuk proses mendengar bunyi dengan telinga? Mari kita simak. Nah, secara umum bagian-bagian telinga manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian telinga luar, yang kedua ada bagian telinga tengah, dan yang ketiga adalah telinga dalam. Nah, untuk yang pertama adalah telinga luar anak-anak. Nah, jadi di telinga luar ini seperti yang kita lihat ya, bahwa telinga luar itu yang tampak oleh mata kita yaitu lubang telinga, daun telinga kita. Nah, ada selain daun telinga, ada lubang telinga, ada saluran telinga juga di bagian telinga luar itu. Nah, daun telinga kita itu berbentuk bergelambir ya. Kalau kita rasakan, kita bisa merasakan ada tulang-tulang yang agak-agak lunak ya. Di sini bentuknya bergelambir. Nah, fungsinya apa anak-anak daun telinga itu? Jadi daun telinga itu untuk menangkap bunyi ya dari lingkungan yang kita dengar, untuk mengumpulkan bunyi itu. Nah, kemudian selain daun telinga, kemudian ada lubang telinga anak-anak. Nah, di lubang telinga ini fungsinya hanya untuk ya, jadi lubang telinga ini untuk meneruskan bunyi menuju ke membran timpani nantinya. Nah, kemudian ada yang namanya liang telinga atau saluran telinga luar. Di sini saluran telinga luar ini yang berbentuk seperti batang ini ya, di gambar yang bisa kalian lihat itu. Nah, saluran telinga ini di dalamnya kalau kita pegang ya, di dalam saluran telinga kita ini ada rambut-rambut halus. Kalau kalian rasakan biasanya yang membersihkan telinga pasti bisa merasakan bahwa ada rambut-rambut halus. Nah, fungsinya apa? Itu untuk menyaring kotoran agar tidak sampai masuk ke dalam telinga kita, anak-anak. Di situ juga ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Untuk apa fungsinya kelenjar minyak itu? Agar menjadikan kotoran itu tidak masuk sampai ke dalam dan kotoran itu menjadi lunak dan terkumpul di lubang telinga sini sehingga bisa kita keluarkan, yang biasanya kita bersihkan dengan katembat ya. Nah, selain telinga bagian luar, masuk lagi ke dalam ada telinga tengah anak-anak, ada telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah itu ada yang namanya membran timpani. Jadi membran timpani itu berupa selaput tipis yang fungsinya itu untuk menangkap getaran atau bunyi ya, gelombang bunyi, dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengarannya. Jadi membran timpani ini yang biasa kita sebut sebagai gendang telinga. Nah, kalau misalkan kita mendengarkan bunyi yang bukan bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh lumba-lumba atau ikan paus. Nah, ketika kita mendengar bunyi yang sangat keras, bisa jadi gendang telinga kita akan pecah, akan rusak, karena gendang telinga ini berupa lapisan selaput tipis ya anak-anak. Jadi tidak telinga kita ini, lapisan gendang telinga kita ini tidak mampu untuk mendengar bunyi ultrasonik. Nah, kemudian di dalam telinga bagian tengah itu ada juga 3 tulang pendengaran. Ada tulang sanggurdi, ada tulang landasan, ada juga tulang martil ya, seperti yang kalian lihat di gambar yang tampil ini. Nah, fungsinya itu apa Bu Guru tulang-tulang itu tadi? Untuk menghantarkan getaran bunyi itu tadi dari gendang telinga ke koklea. Jadi koklea itu nanti ada di telinga bagian dalam ya. Di dalam telinga bagian tengah ini anak-anak ya, juga ada yang namanya saluran eustasius. Jadi saluran eustasius ini yang menghubungkan antara telinga, hidung, tangan, dan tenggorokan kita. Makanya ada dokter THT telinga, hidung,
dan tenggorokan karena ada saluran eustasius, saluran penghubung antara telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, fungsinya ini untuk apa anak-anak? Untuk menjaga tekanan udara di luar telinga dan di dalam telinga kita. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke tempat yang tinggi, ke tempat yang dataran tinggi, yang udaranya dingin, misalkan ke Malang atau ke Batu gitu ya, tiba-tiba telinga kita terasa berdengung. Ya, telinga kita terasa berdengung, seperti apa ya? Seperti kita tidak bisa mendengar anak-anak. Telinga kita hanya berdengung dan kita kesulitan untuk mendengar. Nah, pada saat itu apa yang kita lakukan? Biasanya kita menelan ludah ya kan. Nah, menelan ludah itu kemudian menyesuaikan tekanan di luar dengan tekanan di dalam telinga kita menjadi sama. Jadi antara hidung kita, tenggorokan kita, dan telinga kita itu ada saluran eustasius tadi terhubung anak-anak. Jadi agar tekanan udara di telinga kita sama dengan yang ada di luar. Nah, selain telinga luar ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini ya, ada yang namanya saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis ya. Jadi di mana dia ini tersusun atas 3 saluran yang fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Ada yang namanya koklea atau rumah siput yang bentuknya memutar ya, seperti siput yang berlilit ya. Nah, ini untuk menangkap getaran dari tulang pendengaran ya, dari 3 tulang pendengaran tadi menuju ke saraf pendengaran. Nah, di ujung ya, di bagian luar dari koklea atau rumah siput ini ada yang namanya saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini fungsinya adalah untuk mengirim gelombang bunyi, mengirim bunyi yang sudah sampai di koklea atau rumah siput ya, menuju ke saraf pusat yaitu otak. Oleh sebab itu, ketika sudah sampai ke otak, maka kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, sekarang ya anak-anak, lalu Bu Guru, tahapan proses mendengar tadi bagaimana sih gitu ya? Pertama ya, ada benda yang bergetar. Nah, seperti itu akhirnya menghasilkan bunyi. Gelombang bunyi itu tadi ditangkap oleh bagian terluar telinga kita, yaitu daun telinga kita. Kemudian setelah itu, dari daun telinga masuk ke dalam lubang telinga. Ya anak-anak, lubang telinga. Nah, begitu sampai di lubang telinga atau saluran telinga, nah kemudian bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga kita ya. Setelah dari gendang telinga, kemudian apa anak-anak? Nah, getaran dari gendang telinga kita ini tadi menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Jadi dari bunyi yang bergetar ya, dari benda yang bergetar kemudian ditangkap oleh daun telinga, diteruskan masuk melalui lubang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga kita sampai di gendang telinga, kemudian sampai kepada tulang-tulang pendengaran. Kemudian setelah dari tulang pendengaran akan ditransfer ke koklea. Jadi getaran-getaran dari tulang ini tadi diterima oleh koklea, kemudian diapakan anak-anak? Dikirimkan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran itu merangsang bunyi ke otak kita. Nah, sehingga kita bisa memahami, oh ini bunyi sirine, oh ini ternyata bunyi kentongan, oh ternyata ini bunyi peluit. Nah, otak kita yang mendefinisikan bunyi apa yang sudah didengar oleh telinga kita, karena di otak kita ada saraf pusat ya. Nah, setelah itu agar kalian lebih paham, di sini ada tugas 1. Tugas 1 ini dikerjakan di buku tulis tema. Nah, kalian tulis bagian-bagian telinga luar dalam bentuk tabel ya. Tadi ada daun telinga, ada lubang telinga, ada saluran telinga ya. Nah, itu kalian tulis dalam bentuk tabel, kemudian kalian tulis juga fungsinya. Misalkan kayak daun telinga tadi fungsinya untuk apa, kemudian lubang telinga untuk apa gitu ya. Nah, terus kemudian untuk yang tugas kedua adalah sama, tuliskan
bagian-bagian dari telinga tengah dan juga fungsinya. Tapi di sini kalian bentuk tabel ya. Tadi juga tugas 1 sama bentuk tabel, sekarang juga sama. Tuliskan bagian-bagian telinga tengah tadi apa aja tadi ya. Ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengaran. Nah, itu kalian tulis semua bagian-bagian telinga tengah tadi beserta fungsinya. Di mana? Di buku tulis tema. Untuk tugas yang ketiga ada bagian-bagian telinga dalam. Nah, di bagian-bagian telinga dalam ini sama, kalian tuliskan apa saja tadi ya. Ada koklea atau rumah siput, ada saraf pendengaran. Semuanya kalian tuliskan di dalam tabel. Kemudian juga kalian jelaskan fungsinya. Kalau sudah ya, yang tugas keempat adalah kalian harus membuat bagaimana tadi urutan kita supaya bisa mendengar bunyi ya. Kalian buat dalam bentuk bagan, kemudian hias indah mungkin. Ingat ya, bahan membuat bagan. Contoh bagannya, Bu Guru sudah punya contoh bagannya. Kalian bisa membuat bagan dengan memilih salah satu model di bawah ini ya. Boleh dengan model yang kotak-kotak seperti ini, boleh yang tersusun ke bawah, boleh yang melingkar. Misalkan proses mendengar dari daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, kemudian diteruskan kemana, seperti itu ya. Kalian buat dalam bentuk bagan seperti contoh Bu Guru tadi. Bu Guru tadi juga sudah membuat bagannya yang Nah, ini contoh bagan yang Bu Guru buat ya. Kalian boleh membuatnya sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Ini juga sama dikerjakan di buku tema. Nah, jika sudah selesai tugasnya, nanti kalian kirim melalui japri ke Bu Guru. Kalau ada yang tidak paham, silakan WA atau telepon Bu Guru, karena Bu Guru akan menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih, semoga penjelasan Bu Guru dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.